Selamat datang kembali. Kali ini kita mau coba dalami sebuah topik yang menarik banget, yaitu proses desain produk yang menempatkan empati sebagai intinya. Betul, jadi fokusnya ke manusia di balik produk itu sendiri ya? Iya, persis. Kita mau lihat gimana caranya biar nggak cuma mikirin spesifikasi teknis, tapi benar-benar paham kebutuhan, bahkan perasaan orang yang nanti pakai produknya. Nah, sumber utama kita kali ini dari Harvard Business Review. Ada tulisan bagus dari John Kolko yang bahas soal proses desain yang digerakkan empati ini. Iya, John Kolko. Pendekatannya cukup mendalam ya soal ini ya. Betul. Jadi, misi kita hari ini, kita coba pahami bareng-bareng gimana sih pendekatan yang fokus ke manusia ini bekerja, terus kenapa ini jadi penting banget. Siap ya, kita mulai? Oke, mari kita coba bedah yuk. Jadi inti gagasan dari Kolko ini kan desain empatik itu bukan cuma soal kita identifikasi kebutuhan pengguna yang kelihatan di permukaan aja, tapi lebih dalam lagi. Kita menyelami konteksnya, lingkungannya, bahkan sampai perasaannya gitu. Nah, menurut Anda, kenapa sih pergeseran fokus ini penting banget buat suksesnya sebuah produk? Iya, ini poin krusial. Proses yang dijelasin Kolko itu beda ya sama cara lama, yang cuma kumpulin daftar fitur atau requirements gitu. Beda gimana tuh? Dia lebih ke, gimana ya bilangnya, perendaman mendalam. Jadi pakai metode riset kualitatif kayak observasi langsung di lapangan, bener-bener coba merasain jadi pengguna itu gimana sih di situasi nyata mereka. Oh, jadi nggak cuma nyatet alur kerja atau apa yang mereka bilang butuh gitu ya? Betul, tujuannya itu bangun pemahaman intuitif. Jadi kita ikut merasakan pengalamannya secara mendalam, bukan cuma tahu. Nah, ini dia nih bagian yang seru. Setelah observasi mendalam, Kolko kan cerita tuh, timnya bisa sampai punya ribuan kutipan pengguna ditempel di dinding. Gimana caranya tata mentah sebanyak itu diubah jadi wawasan? Jadi insight yang bisa dipakai. Nah, itu dia. Ini bukan sekedar merangkum temuan kan? Iya? Kolko nyebutnya itu lompatan inferensial. Ini momen penting banget, di mana tim desain itu harus bergerak melampaui data observasi murni. Maksudnya gimana tuh melampaui data? Jadi, mereka gabungin apa yang dipelajari dari pengguna, itu sama intuisi tim, pemahaman tim sendiri, buat sampai ke apa yang Kolko sebut, pernyataan kebenaran yang provokatif soal perilaku manusia. Wah, pernyataan kebenaran yang provokatif. Kedengarannya dalam banget. Emang, jadi ini bukan kesimpulan logis murni dari data aja, tapi lebih ke interpretasi, yang akarnya dari empati tadi. Ada lompatan pemahaman di situ. Oke. Bisa kasih contoh nggak biar lebih kebayang lompatan inferensial ini di prakteknya gimana? Tentu, contoh bagus itu dari proyek MyEdu yang Kolko ceritain. Timnya itu nggak cuma nanya, mahasiswa maunya apa sih dari profil online? Terus nanyanya gimana? Mereka gali lebih dalam. Nanyanya gini, kenapa sih mahasiswa bikin resume? Jawabannya kan ternyata, karena mereka mikir kalau pemberi kerja itu pengen lihat resume. Jadi bukan soal butuh resumnya secara fungsi ya, tapi soal persepsi mereka. Persis, lompatannya di situ. Dari observasi perilaku, yaitu bikin resume, ke pemahaman motivasi di baliknya. Persepsi mahasiswa soal ekspektasi pemberi kerja, bahkan mungkin ada kecemasan di situ. Oke, paham. Nah, insight ini bahwa perekrut itu seringkali bikin penilaian cepet banget cuma dari kesan awal, itu langsung ngebentuk desain produk profil mahasiswa MyEdu. Jadi fokusnya geser ya? Iya, geser. Dari yang tadinya mungkin cuma daftar pencapaian, jadi gimana caranya nyajiin cerita mahasiswa itu secara efektif dan cepet gitu. Desainnya jadi didorong sama resonansi emosional, sama pemahaman cerita manusianya. Bukan cuma daftar fitur lagi. Ini rasanya relevan banget ya buat Anda pendengar kita. Pendekatan empatik kayak gini, menggali mengapa di balik apa yang orang lakuin atau katakan, kayaknya bisa diterapin jauh di luar desain produk aja kan? Oh, sangat bisa. Misalnya, buat coba pahamin perspektif rekan kerja, atau kebutuhan klien yang mungkin nggak diucapin langsung, atau bahkan dinamika tim kita sendiri. Gimana menurut Anda? Setuju banget. Dan menariknya, perspektif lain yang kita lihat juga, misalnya dari Melissa Lufan soal praktek di Facebook, itu juga nunjukin pentingnya empati. Oh ya? Dalam konteks apa tuh? Misalnya soal jaga keamanan data pengguna. Pendekatannya itu bukan cuma teknis, tapi juga pahami pengalaman pengguna terkait data mereka tuh gimana rasanya. Terus pakai tim lintas fungsi biar dapat perspektif yang beragam. Ujung-ujungnya sama, fokus ke manusianya.
Oke, jadi ada benang merah yang kuat ya di sini, selalu kembali ke pemahaman manusianya. Benar. Jadi kalau kita coba simpulkan, desain empatik yang efektif itu sebuah proses ya. Proses. Proses yang isinya observasi mendalam buat bangun pemahaman intuitif, terus melakukan lompatan inferensial tadi, buat hasilin wawasan perilaku yang kuat, dan selalu fokus ke resonansi emosional sama cerita manusianya. Jadi, emang butuh keberanian juga ya buat percaya sama insight yang subjektif gitu. Betul, seperti Kolko bilang, ada risiko di sana karena sifatnya subjektif. Tapi potensinya itu bisa hasilin produk yang bener-bener nyambung sama penggunanya. Kayak suksesnya My Edu Dadi yang narik jutaan mahasiswa itu. Oke, jadi apa nih artinya semua ini buat kita? Pesan utamanya kayaknya jelas banget ya. Kalau mau merancang sesuatu yang benar-benar berhasil buat manusia, Ya, kita harus merancang dengan empati yang mendalam. iya, ini bukan soal fitur atau fungsi doang, tapi soal memahami manusia di baliknya, kebutuhannya, harapannya, mungkin kekhawatirannya, dan konteks hidup mereka. Betul sekali. Nah, sebagai penutup nih, mungkin kita bisa bawa ini selangkah lebih jauh ya. Gimana tuh? Coba pikirin gini, di luar konteks kerjaan atau produk deh. Gimana kalau Anda, para pendengar, coba terapin prinsip inti dari proses Kolko ini di interaksi sehari-hari? Ya, yang bisa Anda buat hari ini, buat mecahin masalah kecil, komunikasi lebih baik, atau sekedar, ya, memahami dunia sekitar kita dengan lebih kaya. Wah, pertanyaan menarik untuk direnungkan. Terima kasih banyak atas diskusinya hari ini. Sama-sama.